Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lahan hutan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi di Magelang terbakar hebat. Lima remaja terseret ombak besar di Pantai Cemoro Sewu di Kebumen. 1 orang dinyatakan hilang. Ribuan nakes honorer di Brebes berunjuk rasa menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lima orang remaja terseret arus Pantai Cemoro Sewu di Kebumen saat sedang berenang. 4 orang selamat, sedang 1 orang tewas. Hingga kini jasadnya belum ditemukan. Hingga Minggu pagi, tim SAR gabungan yang mencari jasad seorang remaja yang tenggelam di Pantai Cemoro Sewu, Desa Karangrejo, Kecamatan Pertahanan belum membuahkan hasil. Mereka belum menemukan jasad Ferdi yang hilang ditelan ombak pantai. Ferdi, pelajar asal Desa Penusupan, Kecamatan Seruweng, hilang terseret ombak saat mandi di pantai bersama keempat temannya. Dari 5 korban, hanya nyawa Ferdi yang tidak bisa diselamatkan warga. Korban atas nama Ferdi, 14 tahun, warga Seruweng, sedang mandi bersama temannya. 2 orang terbawa arus, namun si Ferdi tidak bisa menyelamatkan diri. Untuk saat ini kami bersama tim SAR gabungan hanya bisa melaksanakan penyisiran di sepanjang pesisir ke barat dan ke timur kurang lebih sejauh 2 km. Upaya pencarian jasad Ferdi akan terus dilakukan tim SAR gabungan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Gara-gara dituding selingkuh, seorang pria di Rembang ditusuk di bagian wajah dan dada hingga luka parah. Akibat penusukan tersebut, kondisi korban kini masih koma. Slamet Priyono, warga Desa Pulo, Kecamatan Rembang, harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Ia ditangkap karena menusuk Muhammad Yusuf. Penusukan ini dilatar belakangi rasa cemburu. Tersangka menuding korban berselingkuh dengan istri hingga rumah tangganya hancur. Tersangka awalnya membuat janji dengan korban di tempat kos korban Desa Sumberjo, Rembang. Saat bertemu di lokasi, tersangka gelap mata, menusuk bagian wajah dan dada korban sebanyak 4 kali hingga korban terluka parah. Pelaku ini mendatangi korban ke kos-kosannya, kemudian melakukan penganiayaan dengan menusuk, kemudian menggores di bagian muka, kemudian di leher dan di dada korban. Sementara korban mengalami sakit koma ya, di rumah sakit sampai sekarang. Tersangka menusuk korban dengan pisau cutter. Tersangka mengaku sering membawa sajam tersebut karena ia bekerja sebagai tukang dekorasi. Usai menusuk korban, tersangka kemudian membuang barang bukti. Ketika saya sampai ke lokasi, tiba-tiba itu saya seperti mata gelap gitu, Pak. Bawa cutter? Kok berarti bawa cutter? Kan tas saya selalu bawa cutter, Mas. Itu apa? Kan buat dekor. Iya. Dekor. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Tersangka dituntut 5 tahun penjara, sedang kondisi korban saat ini masih koma di rumah sakit. Arif Nur melaporkan dari Rembang. 2 pencuri spesialis perangkat tower ditangkap jajaran Polres Sragen. Salah satu pelaku merupakan mantan karyawan instalasi tower.
Dua pencuri, Dwi Nugroho dan Rohman, tidak berkutik saat dihentikan Satreskrim Polres Sragen. Keduanya tidak berani melawan sehingga langsung dimasukkan ke dalam mobil. Kedua pelaku diburu polisi karena mencuri perangkat tower jaringan komunikasi. Salah satu pelaku merupakan mantan karyawan perusahaan instalasi tower. Ia sebelumnya dipercaya memegang kunci asli. Namun setelah keluar ia tidak segera mengembalikan kunci sehingga dengan leluasa mencuri modul Universal Baseband Processing Tower jaringan komunikasi. Kedua pelaku tidak hanya mencuri di Sragen tapi juga di wilayah lain. Kita lakukan penyisiran di jalan arah ke Karanggede atau Salatiga, dan alhamdulillah ciri-ciri orang tersebut kita dapatkan di Jalan Andong Karanggede, tepatnya di depan Polsek Andong. Polisi menyita belasan perangkat berupa chip, kunci, dan tang yang digunakan untuk menggondol perangkat tower. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ribuan tenaga kesehatan honorer berunjuk rasa di kantor pemerintahan terpadu Brebes. Mereka menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan tenaga kesehatan honorer turun ke jalan Jumat siang. Mereka membawa berbagai poster berisi tuntutan lalu menggelar orasi di gerbang pintu masuk pemerintahan terpadu Brebes. Unjuk rasa sebagai buntut kekecewaan para tenaga kesehatan karena mereka tak kunjung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Para tenaga kesehatan menuding Kabupaten Brebes tidak berlaku adil terhadap mereka, padahal formasi P3K tenaga pendidikan di Brebes cukup banyak, sedangkan P3K malah tidak ada. Tuntutan kita menuntut janji 2023 kita dituntaskan P3K-nya, Pak. Ya, ternyata cuma hoak ya. Formasi nggak ada sama sekali. Padahal formasi udah keluar, ya usulan udah keluar, tapi nggak ada 0%. Keinginannya formasi P3K tahun 2003 diselesaikan, diprioritaskan untuk nakes. Unjuk rasa sempat tegang karena salah satu pejabat memancing emosi para peserta unjuk rasa. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes.